Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Nurhanisa Sapitri dengan NIM 2492105. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi 7 soal P11 3A dan P11 4A. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Di sini udah diketahui share capital preference-nya itu 400.000. Lalu habis itu share capital ordinary-nya itu 1 juta, share premium preference-nya itu 100.000, share premium ordinary-nya itu 1.450.000, retained earning-nya itu 1.816, treasury share ordinary-nya itu sebesar 50.000. Untuk instruksi yang pertama yang A, kita diperintah untuk membuat jurnal transaksi dengan closing entry atau jurnal penutupnya. Baik, yang pertama, pada Februari 1, dia menerbitkan 30.000 ordinary share dengan harga 120.000. Jadi 120.000 ini udah bukan per lembar ya, tapi itu udah langsung 30.000 lembar. Maka kita langsung masukkan saja cash-nya itu sebesar 120.000, lalu share capital ordinary-nya itu dari stated value dari ordinary-nya. Di sini dikasih tahu di dalam soal, yaitu sebesar 1 euro dikali dengan 30.000, maka menghasilkan 30.000. Lalu share premium ordinary-nya itu selisihnya aja, jadi cash dikurang sama share capital ordinary menghasilkan 90.000. Lalu April tanggal 14 dia menjual 9.000 treasury share ordinary for 42.000. Jadi dia menjual saham biasanya sebesar 42.000 dengan jumlah 9.000 lembar. Nah, caranya itu kan kita udah dapat cash tentu aja sebesar 42.000. Lalu treasury share ordinary-nya itu adalah 2,5 dikali sama lembar saham yang kita jual. Nah, 2,5 itu dari mana? 2,5 itu dari sini. Dari di soal kan diketahui treasury share ordinary-nya itu ada 20.000 lembar dengan harga 50.000. Nah, kita harus cari tahu per lembar itu berapa. Nah, setelah dihitung 50.000 dibagi 20.000 itu adalah 2,5, maka hasilnya itu adalah 22.500. Lalu share premiumnya itu adalah selisihnya. Lalu untuk September tanggal 3 dia menerbitkan 7.000 ordinary share untuk paten atau untuk hak paten dengan harga 32.000. Maka dari itu kita membayar paten tersebut dengan saham sebesar 32.000. Nah, untuk nama akunnya kita mendapatkan paten 32.000 di debit, patennya bertambah. Lalu share capitalnya itu kita di sini kan dari ordinary itu stated value-nya 1, maka 1 dikali dengan 7.000 lembar, nah maka hasilnya 7.000. Lalu share premium ordinary itu adalah selisihnya sebesar 25.000. Lalu di November tanggal 10 dia membeli ordinary share dengan harga 6.000. Jadi dia membeli lagi nih, tadi kan dia ngejual sebanyak 9.000 lembar, terus 1.000-nya lagi dia beli lagi dengan harga 6.000. Nah, itu maka treasury share kita bertambah sebanyak 6.000 dan juga cash kita itu berkurang di kredit sebesar 6.000. Habis itu tanggal 31 Desember kita diperintah untuk membuat closing entry, yaitu jurnal penutupnya. Di sini diberitahu net income-nya itu atau laba bersihnya itu 452, maka nama akunnya itu income summary 452 dengan retained earning-nya 452 juga. Lalu yang B, kita diperintah untuk membuat seperti buku besar atau entry the beginning balance in the account and post the journal entries to the equity account. Jadi kita membuat tabel seperti ini. Untuk ini di bagian equity aja. Jadi kalau misalkan ada cash kayak paten itu nggak dimasukin karena kita diperintahnya hanya untuk membuat equity-nya aja. Oke, yang pertama share capital preference itu beginning balance ya 400.000. Lalu
share capital ordinary itu beginning balance-nya 1 juta. Beginning balance itu merupakan nominal awal. Itu biasanya terdapat dalam soal di sini. Nah, ini share capital ordinary-nya itu ada 1 juta, maka kita masukkan 1 juta, lalu ada share capital ordinary-nya dari transaksi di atas 30.000 itu dari transaksi tanggal 1 Februari sebesar 30.000, lalu ada juga 7.000 dari transaksi di atas. Lalu share premium preference-nya itu beginning balance-nya 100.000, karena nggak ada transaksi yang menghasilkan share premium preference, maka kita cuma menulis beginning balance aja sebesar 100.000. Lalu share premium ordinary beginning balance-nya 1.450 ada di soal. Lalu selanjutnya itu ada di transaksinya, yaitu sebesar 90.000 dan 25.000. Lalu retained earning-nya itu ada beginning balance-nya 1.816. Nah, terus di transaksi diketahui ada 452.000. Terakhir itu ada treasury share, itu beginning balance-nya itu 50.000. Dia merupakan akun kontra seperti akun menutup depreciation, makanya dia masuk ke debit beginning balance-nya. Lalu di transaksi ada juga di kredit sebesar 22.500 dan juga di debit ada 6.000 dan di kredit ada 19.500. Lalu di dan yang terakhir itu ada share premium treasury itu ada, dia nggak ada beginning balance ya, karena di soal dia tidak diketahui, tidak tertera ada nama akun tersebut, maka kita tetapi di transaksi itu ada, maka kita masukkan saja, yaitu sebesar 19.500. Nah, yang dicek kita prepare an equity section at December, include the disclosure of the preference dividend in RS. Jadi di sini kita diperintah untuk membuat statement of financial position di bagian equity sectionnya aja. Oke, kita masukin aja share capital preference itu 400.000. Dia dari sini, dari atas, jadi kita patokannya dari atas sini. Lalu habis itu ada share capital ordinary 1.037.000. Nah, itu hasil dari pertambahan ini, jumlah ini. Jadi jumlah share capital ordinary dari beginning sampai yang ada di transaksi. Nah, habis itu sama yang lain juga, share premium preference nya itu ada 100.000, share premium ordinary-nya ada 1.565, share premium treasury itu ada 19.500, retained earning-nya ada 30, retained earning-nya ada 2.268, dan terakhir ada treasury share ordinary itu 33.500. Lalu kita jumlah itu menghasilkan 5.356 dengan dikurangi dengan treasury share ordinary, itu menghasilkan segitu, karena treasury share ordinary itu tadi sudah diberitahu kalau dia akun kontra yang 6 akunnya itu berada di debit. Lalu kita diperintah juga untuk disclosure of the preference dividend in RS. Jadi itu kayak berapa sih utang perusahaan yang harus dibayar kepada pemegang saham preference gitu. Nah, di sini diketahui jumlah saham beredar itu 8.000, par value per share itu 50, dia ada di soal 50 euro dengan tingkat dividen preference itu 9%. Jadi caranya itu adalah tinggal dikali aja, tadi 8.000 dikali 50% dikali 9%, nah maka menghasilkan 36.000. Dividen yang tertunda pada saham preference berjumlah 36.000. Dividen ini belum dicatat sebagai kewajiban sampai resmi diumumkan atau diberitahu di declared balance, declared debt. Nah,
gitu. Habis itu kita lanjut tambah yang kedua. Ini sama, untuk yang A kita diperintah untuk membuat jurnal transaksi dan juga closing entries aja. Kita langsung aja. Yang pertama, dia declared, di sini dia memberitahu kepada para stakeholder dia akan melakukan pembayaran dividen. Nah, itu sebesar 48.000. Sebesar 48.000 dan juga dividen payable yang 48.000 juga. Nah, setelah itu ini tuh 48.000 itu dari soal yang diketahui saham beredar 48.000 dan juga nilainya atau dikali dengan si nilai per lembarnya. Per lembar sahamnya itu soal dikasih tahu itu 1 euro, maka hasilnya 48.000. Lalu di Maret tanggal 1 dia membayar dividen yang tadi sudah dihitung di bulan Februari, maka dividen payable kita berkurang 48.000 dan cash kita juga berkurang 48.000. Lalu di April 1 dia memberitahu untuk 5-for-1 share split. Prior the split, the market price per was 36. Jadi di sini dia memberitahu adanya saham lama akan digantikan saham baru. Nah, yang pertama itu ada jumlah sahamnya tentu saja pasti berubah dari 48.000 dikali 5 maka menjadi 240.000. Habis itu nilai nominal per sahamnya itu dari 25.000 jadi kecil 5.000 itu dibagi dengan 5. Lalu total modal sahamnya itu adalah sama 1.200.000, 1.200.000, jadi tidak diperlukan jurnal. Terus di Juli 1 dia mengumumkan dividen saham sebesar 10% dan untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Juli yang akan didistribusikan pada 1 Juli. Pada tanggal 1 Juli pasar saham adalah 7 per saham, 7 euro. Nah, caranya itu dia adalah pertama tulis dulu diketahuinya dividen sahamnya itu sebesar 10%, harga pasar sahamnya itu 7, par value setelah split itu adalah 5 dan jumlah sahamnya itu 240. Nah, di sini kan dia mengumumkan maka share dividennya itu sebesar 168. Dia itu dari 168 itu dari 240 dikali 10% dan juga dikali 7. Kenapa 7? Karena dia ada di bawah 10%. Makanya kita memakai harga pasar saham. Nah, untuk kreditnya itu ada ordinary share dividend distribute. Itu dia kita kayak menghitung saham biasa aja. Jadi 240 dikali sama 5 dikali sama 10% gitu. Lalu habis itu share premium ordinary sama itu tinggal dikurang aja sebesar 48.000. Nah, habis itu Juli 1 dia menerbitkan untuk share dividen itu tidak perlu ditambahkan karena sudah terdapat jurnalnya pada deklarasi 1 Juli. Lalu di Desember 1 dia itu ada saham yang per lembarnya itu 0,40. Nah, habis itu kita hitung aja nih. Di sini kan jadi dia kayak memberitahu sama deklarasi date atau declaration date itu sama. Jadi cash dividennya itu sebesar 100
5.600 itu dari share yang beredar saat ini dikali sama par per share dividennya, maka dia menghasilkan 105.600. Lalu kita ada utang nih karena kita harus bayar kepada pemegang saham sebesar 105.600. Lalu di 31 Desember dia menutup pembukuan, yaitu dengan net income-nya itu 350.000. Nah, maka di sini nama akunnya adalah income summary dengan retained earnings sebesar 350. 350 itu udah jadi soal, kita tidak perlu hitung lagi. Lalu yang B ini kita membuat kurang lebih sama kayak stated value, dia sama kayak yang buku besar sebelumnya yang ada di P11 3A ini. Nah, yang ini. Nah, langsung aja kita taruh di sini share capital ordinary. Beginning balance-nya itu 1.200.000 dengan transaksinya. Transaksinya itu di sini maksudnya ditambahin sama jurnal-jurnal yang udah kita buat gitu. Nah, jadi end balance-nya itu 1.320.000. Nah, habis itu share premium sama beginning balance-nya 200, transaksinya 48 dan end balance-nya 248. Habis itu retained earning-nya itu 600, beginning balance-nya, transaksinya 350, itu dari sini nih di penutupan buku. Habis itu end balance-nya itu 950. Nah, habis itu yang di sini nomor C. Nomor C ini kita diperintah untuk prepare an equity section at December 31. Jadi sama dia membuat statement of financial position di bagian equity aja. Ini kita tinggal masukin aja bagian C dari bagian B. Nah, kayak share capital ordinary kita masukin aja dari sini end balance ya 1.320, share capital ordinary 240, retained earning-nya 950, maka total equity-nya adalah 2.518 gitu. Oke, sudah sampai sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.